saya Dr. Yuni Astria, saya seorang dokter spesialis anak. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi. Pilihan terbaik nutrisi bagi seorang bayi tetaplah ASI, air susu ibu. Karena di dalam ASI bukan hanya mengandung sejumlah makro-mikronutrien yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi juga mencegah bayi dari sakit alergi, kemudian infeksi, dan juga sindrom metabolik di kemudian hari. Tetapi sayangnya, memang tidak semua ibu bisa menghasilkan ASI dalam jumlah cukup bagi bayinya. Karena sejumlah alasan, misalnya stres, kelelahan, kemudian masalah medis atau masalah anatomis, baik dari puting ibu ataupun dari bayinya. Karena itu, yang harus diperhatikan adalah kita evaluasi dulu manajemen laktasi, kemudian sudahkah tepat posisinya, kemudian juga stresnya pada ibu apakah sudah dievaluasi dan disupport oleh keluarga, dan juga nutrisi dari ibu. Setelah semua dilakukan tetapi tetap tidak mencukupi, maka tentu harus ada tindakan yang kita sarankan agar kebutuhan nutrisi pada bayi tersebut terpenuhi. Salah satu alternatifnya adalah pemberian susu formula. Pemberian susu formula ini tetaplah harus dengan supervisi dari dokter spesialis anak. Karena bagaimanapun susu formula meskipun sudah maju teknologi yang saat ini ya, dan sudah menyerupai komposisi ASI, tetapi tetap saja tidak bisa sama seperti ASI. Karena itu pemberian susu formula sekali lagi dia harus sesuai indikasi dan atas supervisi. Lalu yang harus diperhatikan kalau ditanya apakah ada susu formula yang paling baik, jawabannya sejauh ini tidak ada rekomendasi mana susu formula yang paling baik karena semua sudah dibuat sesuai standar dari Codex Alimentarius. Gumoh memang fisiologis pada kondisi bayi, terutama pada 6 bulan pertama. Karena sfinkter dari esofagusnya dan juga lambung masih lemah, terutama pada bayi yang prematur atau lahir sebelum waktunya. Selain itu, gumoh ini juga bisa terjadi ketika anaknya terlalu minum dalam waktu cepat, kemudian juga dilakukan perubahan posisi yang mendadak ketika sedang disusui, lalu gerakan anak terlalu aktif, atau yang paling sering adalah anak belum disendawakan. Karena itu penting sekali untuk menyendawakan anak ketika habis menyusui. Lalu termasuk saat proses menyusui. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai menyusui baru disendawakan, tetapi saat proses menyusui beberapa kali itu bisa dilakukan sendawa. Kita bisa bilang fisiologis kalau memang kenaikan berat badan anak tetap normal, sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan kurvanya. Kemudian anak tetap aktif, tidak ada gangguan dalam aktivitas sehari-harinya. Tidak ada gangguan tidur, tidak ada gangguan tumbuh kembang. Nah, apabila ada sejumlah red flags seperti berat anak tidak naik dengan adekuat, kemudian gumohnya terjadi lebih dari 6 kali per hari, lalu ada muntah yang kehijauan atau muntah yang bercampur dengan bercak darah, kecoklatan, kemudian ada anak sulit untuk minum atau kita kenal dengan poor feeding. Kemudian juga kalau anak tersebut ada batuk-batuk yang berulang atau bahkan terjadi gangguan perkembangan, maka itu segera harus dibawa ke dokter anak supaya dievaluasi dan ditata laksana. Ketika kita berhadapan dengan pasien bayi yang demam terutama di bawah 3 bulan, kita harus pikirkan bahwa itu adalah sesuatu penyakit yang serius. Beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian antara lain ketika demamnya itu menjadi lebih tinggi atau bahkan terus-menerus meskipun sudah diberikan obat penurun demam secara rutin. Kemudian anak menjadi tidak aktif atau anak tampak letargis, lalu tidak mau minum, lalu memuntahkan apa yang diberikan, apa yang diminumkan. Kemudian rashnya itu menjadi lebih luas atau rashnya menjadi lebih berat seperti menjadi lebih berair, kemudian ada tumbuh lenting-lenting yang secara progresif menyebar ke dalam semua area tubuh. Lalu tanda-tanda dehidrasi
yaitu misalkan air matanya berkurang, kemudian juga kencingnya berkurang. Ini yang paling mudah ibu lihat sebenarnya, karena ibu pasti paham kencingnya bayi itu akan berkurang, maka ibu akan langsung alert bahwa ini terjadi sesuatu pada bayinya yang tidak baik. Lalu ibu juga bisa melihat mukosa atau bibirnya, sekitar bibirnya menjadi lebih kering dan juga sekitar dalam lidahnya menjadi lebih kering. Apabila ada hal-hal seperti itu, maka sebaiknya tidak usah menunggu. Ibu sebaiknya segera membawa anaknya ke dokter untuk mencari pertolongan pertama. Masalah gadget atau gawai ini memang menjadi perhatian serius saat ini. Karena di sisi lain ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memiliki keuntungan, di satu sisi juga memiliki kerugian. Keuntungan, anak menjadi berkembang imajinasinya. Kemudian kemudahan juga didapat. Seperti misalnya kita pengen tahu anak-anak Tyrannosaurus seperti apa. Kalau dulu harus buka-buka buku begitu banyak baru bisa ketemu apa itu Tyrannosaurus. Tapi sekarang tinggal klik buka Google, maka itu sudah langsung keluar. Kemudian itu juga anak juga menjadi lebih kreatif, dan itu memang menunjang ketika dia nanti bersekolah atau bersosialisasi. Tapi kerugiannya juga tidak main-main. Misalnya yang paling banyak adalah gangguan bahasa pada anak. Ketika dia menonton, melihat gawai melebihi rekomendasi usianya, kemudian apalagi tanpa didampingi oleh pengasuhnya, maka anak ini bisa menjadi kecanduan. Kalau dia sedang berlatih berjalan, maka dia juga bisa mengganggu gangguan motorik karena cenderung dia menjadi lebih banyak sedentary life. Dari situ juga bisa menyebabkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas. Karena itu sangat disarankan penggunaan media ini haruslah dengan pemantauan dari pengasuh atau orang tua. Apa yang ditonton, berapa lama jumlah paparan gawai atau gadget, dan kapan saja dan di mana yang boleh membuka gawai atau gadget, itu yang harus menjadi perhatian bagi orang tua atau pengasuh. Sangat wajar bagi seorang orang tua baru ya, terutama ibu, memiliki berbagai kekhawatiran mengenai perawatan pengasuhan anak. Tetapi kekhawatiran ini tidak boleh berlarut-larut, apalagi didiamkan, karena itu akan mempengaruhi psikologi dari ibu, dan ini sangat mempengaruhi juga psikologis anak dan tumbuh kembang anak. Karena itu apabila orang tua, pengasuh, terutama ibu, menemukan sesuatu kejanggalan dalam tumbuh kembang anak, maka jangan ragu-ragu. Datanglah ke ahlinya, ke dokter anak untuk dilakukan konsultasi dan ditata laksana.